Telah beredar kabar bahwa Kabinet Prabowo Gibran bakal menggemukkan jumlah kementerian dalam kabinetnya, yang sebelumnya berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Habibur Rahman selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyambut baik wacana ini dan menyatakan bahwa negara besar seperti Indonesia membutuhkan lebih banyak kementerian untuk menangani masalah dan juga tantangan yang besar. Namun, ia menegaskan bahwa penambahan pos kementerian adalah hak prerogatif dari Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Namun, tentunya penambahan kementerian ini tidak terlepas dari kritik dari berbagai pihak. Ganjar Pranowo selaku mantan Capres nomor urut 3 menilai bahwa penambahan kementerian ini tidak sesuai dengan undang-undang dan mencurigai adanya motivasi politik di baliknya. Mahfud MD selaku mantan Menko Polhukam juga khawatir bahwa semakin banyaknya kementerian akan membuka celah korupsi baru. Tak ketinggalan, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga mengingatkan bahwa penambahan kementerian bisa berimplikasi pada jumlah anggaran dan keefisienan pada suatu pemerintahan. Secara keseluruhan, wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran masih menjadi perdebatan. Meskipun ada dukungan dari beberapa pihak, kritik dan kekhawatiran juga mengemuka mengenai implikasi terkait dengan efisiensi, anggaran, dan juga kemungkinan adanya politik akomodasi. Dalam video ini akan dibahas 2 poin, yaitu yang pertama, dasar hukum jumlah kementerian di Indonesia saat ini dan siapakah yang berwenang menentukan jumlah dan tupoksi dari masing-masing kementerian. Kemudian yang kedua adalah perbandingan jumlah kementerian di negara lain dan siapa yang berwenang untuk membentuk kementerian. Simak penjelasannya sampai tuntas di video ini agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa menteri negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Menteri memimpin suatu kementerian yang di dalamnya terdapat departemen-departemen. Menteri merupakan jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik dalam suatu pemerintah. Dasar hukum yang mengatur mengenai jumlah kementerian di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini membatasi jumlah kementerian dalam kabinet hanya boleh sampai dengan 34 kementerian. Ini tercantum dalam pasal 15 yang berbunyi jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 paling banyak 34. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34. Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan justru diharapkan akan terjadi pengurangan. Adapun ke-34 kementerian ini dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019 tertanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Terdiri atas 4 Menteri Koordinator, 30 Menteri Bidang yang diumumkan pada 23 Oktober tahun 2019 lalu. John J. West dan juga Shepard Leonard Whitman mengatakan bahwa salah satu ciri sistem presidensial adalah tidak ada pertanggungjawaban bersama antara kepala eksekutif dengan anggota kabinetnya atau para menteri. Jadi, para menteri bertanggung jawab secara penuh kepada kepala eksekutif yaitu presiden. Sehingga yang berwenang menentukan jumlah dan tugas pokok serta fungsi atau tupoksi dari masing-masing kementerian adalah presiden. Namun, keputusan presiden tersebut harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap perubahan jumlah kementerian harus melalui proses revisi terhadap Undang-Undang Kementerian, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Untuk penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian di era pemerintahan Prabowo Gibran, proses revisi undang-undang tersebut sedang berjalan. Rapat pleno penyusunan rancangan undang-undang Kementerian Negara baru saja selesai, dan panitia kerja atau panja yang mengerjakan hal tersebut telah menyetujui perubahan pada sejumlah pasal, termasuk pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 yang mengatur mengenai jumlah keseluruhan dari kementerian. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa panja RUU Kementerian Negara akan fokus pada penghilangan batasan jumlah 34 kementerian dari undang-undang tersebut. Supratman menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, jumlah menteri harus disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Dengan dihapuskannya angka 34 dari undang-undang, jumlah kementerian bisa bertambah, berkurang, atau tetap sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Jumlah kementerian dan mekanisme pembentukan serta pengangkatan pejabatnya bervariasi di setiap negara, dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan juga kebutuhan administrasi negara tersebut. Mari kita bandingkan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kabinet terdiri dari pejabat paling senior di cabang eksekutif yang ditunjuk oleh presiden. Proses pengangkatan pejabat kabinet di Amerika Serikat melibatkan nominasi oleh presiden dan konfirmasi oleh Senat. Artinya, setiap calon menteri harus melalui proses hearing di Senat dan disetujui oleh mayoritas sederhana. Jika disetujui, mereka dilantik dan mulai menjalankan tugas-tugas mereka sebagai menteri. Jadi, konfirmasi oleh Senat diperlukan untuk setiap nominasi yang diajukan oleh presiden. Hal ini berbeda dengan di Indonesia yang pelantikan menteri oleh presiden tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari DPR, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Jika membandingkan jumlah, maka jumlah kementerian di Amerika Serikat kurang dari setengah jumlah kementerian yang ada di Indonesia, yaitu hanya berjumlah 15 kementerian. Cukup jauh jika dibanding dengan di Indonesia yang memiliki 34 kementerian. Berikut adalah sekilas perbedaan antara susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 dengan Kabinet di Amerika Serikat. Well, wacana penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran menjadi 40 kementerian telah menimbulkan perdebatan di Indonesia. Pada satu sisi, penambahan ini dianggap diperlukan untuk menangani tantangan negara yang besar. Namun, di sisi yang lain, wacana ini juga menghadapi kritik terkait dengan efisiensi dan potensi korupsi yang mungkin terjadi. Dalam konteks hukum, setiap penambahan jumlah kementerian harus melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Lalu, apa pendapat kalian terkait dengan penambahan jumlah kementerian? Apakah kalian setuju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!